Hari ini sepertinya dunia harus menerima kabar yang lagi-lagi bikin kayak, yah elah, Donald Trump bilang, it's over. Kita serang mereka lagi lebih keras. Serius, dia bilangnya kayak gitu. We are going to hit them hard tonight, Trump says of Iran. Yes, perjanjian damai yang diupayakan antara Amerika dengan Iran sepertinya berakhir dengan Donald Trump, Presiden Amerika, menyatakan akan menyerang mereka lagi dengan keras. Kenapa ini semua bisa terjadi? Dan ini mau kemana dunia? Jadi ekonomi gimana bang? Ini harga oil masih nggak jelas dong. Terus gimana kita semuanya? Disclaimer, gue bukan channel berita, gue channel commentary, dan ini gue syuting di jam 10 malam di tanggal 8 bulan 7 2026. Pasti ada update, pasti ada detail yang kurang. Silahkan koreksi dan silahkan kalian tambahkan. Dan kalau kalian mau dapetin yang lebih aktual dan cepat, ya ke channel berita, bukan ke channel commentary. Tapi setidaknya di malam ini, di saat lagi ada NATO Summit, di mana negara-negara NATO berkumpul, Trump mendeklarasikan sesuatu yang mengerikan. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. Seperti yang kalian dengar, it's over. Udah, buat Donald Trump nggak ada lagi namanya upaya perjanjian damai. Perjanjian kedua belah pihak yang lagi diupayakan, yang udah sampai ada pertemuannya dan lain-lain, itu kata dia nggak selesai. Jadi ya perdamaian antara Amerika dengan Iran sepertinya masih jauh ke depan. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. Seperti yang kalian dengar juga bahwa Donald Trump ini mengkritik bahwa nggak bakal mereka memberikan nuklir ke Iran. Yang mungkin itu emang lagi dibahas dan lagi diupayakan sama Iran untuk bisa ada dalam perjanjian perdamaiannya. Dan silakan diperdebatkan apakah itu dalam bentuk nuklir weapon atau pembangkit listrik dan tenaga lainnya. Tapi yang jelas Donald Trump tidak setuju dengan perdamaian yang kita sudah cukup bahas di berbagai macam video ke belakangnya. Dan ini untuk recap aja. Oke, buat yang belum tahu, tahun ini Amerika sama Iran perang. Tapi mereka bilangnya nggak perang, mereka bilangnya special military operation yada-yada. Sebenarnya Amerika dan Iran udah sepakat untuk melakukan perdamaian. Dan mereka ini lagi semacam ketemuan, bahas ketemuan, deal-dealan, ketemuan, ngobrol, ketemuan, adu, gue mau ini, lu mau itu, dan lain-lain. Sampai akhirnya mereka menyepakati sebuah MOU, alias sepakat nih, kita bakal ngelakuin ini nih. Tapi itu baru MOU, bukan perjanjian damai yang beneran disepakati dan mesti dipatuhi antara keduanya. Baru kayak semacam ancang-ancang lah. Atau mungkin bisa kita bilang sebagai draftnya lah. Kalian bisa nonton di video gue yang tampil kayak gini kalau kalian pengen tahu apa aja sih isi-isi MOU-nya. Tapi yang pasti itu semua sudah tidak lagi penting karena nyatanya Trump bilang it's over. Beberapa hal yang gue tontonin dan gue baca-baca di berita bilang bahwa ini tuh menurut mereka lebih dari sekedar masalah nuklir. Apa yang Trump gak mau omongin itu sebenarnya adalah Strait of Hormuz. Jadi itu yang bikin berat Amerika untuk menandatangani perjanjian damai tersebut dan malah memilih untuk kita serang lagi aja. Karena Strait Hormuz bener-bener kayak bottleneck-nya yang Amerika nggak bisa selesaikan. Mungkin kalau nuklir bisa disabotase dan lain-lain, atau entahlah bagaimana, mungkin uranium dijagain biar mereka tidak bisa produksi dan lain-lain. Tapi Strait of Hormuz itu lebih susah buat Amerika berikan begitu saja pada Iran. Bahkan mereka kayaknya emang lagi mau, dugaan beberapa ahli juga, mau full operation untuk gimana caranya bisa menguasai Strait of Hormuz. Dan seperti kalian tahu, dampak dari Strait of Hormuz yang dibuka tutup terus, harga minyak dunia itu kacau balau. Kacau balaunya harga minyak mempengaruhi ke harga-harga yang lainnya. Kenapa bisa begitu bang? Kasarnya, ya lu pada kan mau beli apa? Wortel. Lu pikir wortel dari tempat A ke tempat B pindahnya teleport gitu kan? Enggak. Pakai kendaraan. Kendaraannya pakai apa? Minyak. Ya udah, simpel itu aja. Harga bensinnya naik, ya tentu harga wortelnya ikutan naik. Maka begitu juga dengan harga dan barang-barang lain yang transportasinya menggunakan minyak atau bahkan produksinya menggunakan minyak. Nah, dalam obrolannya Trump itu bilang bahwa ini semua terjadi karena mereka nyerang duluan. Alias kan mereka lagi ceasefire, gencatan senjata. Tapi nyatanya menurut klaim Amerika, klaim Trump, Iran tuh pas gencatan senjata itu menyerang Amerika. Trump made the remark in Ankara, Turkey, on the sidelines of NATO summit. He said the strike are continued retaliation for Iran attacks on commercial ship in the Strait of Hormuz. Kasarnya Trump bilang ini Iran nyerang duluan.
melanggar perjanjian gencatan senjata duluan. Wajar dong kalau kita serang balik gitu loh. Nggak jadi damai ya, soalnya ini orang nggak asik nih begitu. Apakah ini flash flag? I don't know, maybe. Tapi yang pasti ini adalah salah satu alasan besar Donald Trump untuk menolak perjanjian damai yang sedang didiskusikan dan malah memilih untuk kembali menyerang. Menurutnya, ada yang melanggar perjanjian gencatan senjata. Kalianlah yang bikin channel ini masih terus bisa upload. Dukung channel ini dengan sesimpel menjadi membership. Dengan 10.000 kalian bisa join Sing sama Aristoteles. Kalian bisa dapetin badge yang beda dan emoji-emoji yang aneh pada saat chat kayak gini. Dan di akhir video, nama kalian akan keluar kayak begini. Udah ratusan orang jadi member, kalian kapan? Cara joinnya gimana? Tinggal klik tombol join atau gabung di bawah. Thank you semuanya, now back. Dampaknya apa? Ya buat kita udah pasti, ya tadi ya seperti gue udah singgung, harga ekonomi ya masih nggak jelas. Lu mau travel-travel, after bakal semakin ya mahal. Dan tentu pasti akan berdampak ke ekonomi yang lain. Dan tiap negara pasti akan punya kebijakan yang beda-beda. Mungkin bisa ditahan harganya, mungkin bisa nggak ditahan, mungkin ada kebijakan lain dan lain-lain. Tapi secara pasar, harga minyak udah pasti bakal kocak. Di sisi Iran, Iran juga mengatakan bahwa sebenarnya AS duluan nih yang melanggar perjanjian damai. US and Iran trade strikes around Strait of Hormuz as ceasefire is violated again. Woi. Iran menuduh nih, ini Amerika yang melanggar perjanjian damai duluan. Lihat tuh, mereka nyerang lagi, mereka meledak-ledakin lagi. Jadi ya... Dan internet pun juga banyak yang berspekulasi bahwa seperti yang gue udah singgung kemarin, pada saat Iran dan Amerika itu pengen damai, ada satu pihak yang sangat tidak suka, yaitu adalah Israel. Bahkan gue udah bahas di video sebelumnya, banyak berita yang bisa dilihat bahwa Trump sangat marah dengan sikap Israel. Yang bisa dibaca oleh publik bahwa sebenarnya Trump ini pengen banget nih menyelesaikan perjanjian damai dengan Iran. Tapi Israel kan nggak setuju, makanya dia tuh melanggar perjanjian-perjanjian tersebut, kayak tetap nyerang Lebanon dan lain-lain. Tapi tiba-tiba Trump bilang, kita serang lagi aja deh. Jadi apa yang terjadi nih? Jadi ya seperti itu kira-kira update-nya. Dan mungkin akan ada banyak poin-poin penting terjadi selama gua ngedit dan akhirnya upload. Jadi kalau kalian mau nambahin dan mau kritisi, silakan tambahin di kolom komentar di bawah. Sekali lagi diingetin, ini bukan channel berita, ini channel komentari. Gue udah bilang ya tadi ya, tapi gue singgung sekali lagi buat yang lupa-lupa, kadang suka ngamuk-ngamuk di komen pakai caps lock, bikin pala gue, ini orang nonton gak sih? Ini video direkam pada tanggal 8 bulan 7 2026 jam 10-an. Sekarang udah 10.18 kalau nggak salah. Dan tentu saja ini bakal ada tambahan, akan ada koreksi ke depannya. Tapi setidaknya itulah yang terjadi pada saat gua syuting sekarang. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video yang dimana gue ngebahas Donald Trump minta hukuman kartu merah buat timnas Amerika dicabut. Terus habis itu tetap aja kalah 4-1. Komentarnya datang dari Danang, even soccer get a veto. Oh, football! It's a football. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri. Thank you buat para member. Dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah menurut kalian FIFA curang nggak? Argentina Mesir itu pengen gue bahas, tapi kayak kalau nggak nunjukin footage-nya kentang, tapi kalau ditunjukin copyright channel gue bisa kenapa-napa. Tuh Ray itu channelnya hilang. Dan untuk kita semua belum hilang, intinya kena hukuman lah, kena strike kalau nggak salah. Stay clean and sound.